Hai, salam sejahtera dan selamat pagi buat semua anak kelas 8 SMP Metodis Jakarta. Pada pagi hari ini, bersama saya, Ibu Renia Panggabean, bertemu dalam pengajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan masuk bab 15, yaitu mencintai Alkitabku. Kita akan membahas 4 hal yang penting dalam bab 15 ini. Yang pertama, siapa penulis Alkitab? Yang kedua, penerjemahan Alkitab. Dan yang ketiga, pembagian kitab-kitab dalam Alkitab. Dan yang keempat, manfaat membaca Alkitab. Kita masuk bagian yang pertama. Siapa penulis Alkitab? Pernah nggak kalian bertanya siapa yang menjadi penulis Alkitab? Kapan dituliskan? Di mana ditulis? Hari ini kita akan coba membahas satu persatu. Alkitab adalah firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah. Allah memilih orang-orang yang dikehendakinya, yaitu para nabi, rasul, dan orang-orang khusus untuk menuliskan firman-Nya. Allah menuntun dan menaruh kata-katanya ke dalam hati dan pikiran orang-orang tersebut untuk dituliskan. Menurut sejarah, ada 40 orang yang menuliskan Alkitab dari berbagai latar belakang budaya dan kebiasaan dan zaman yang berbeda-beda. Alkitab ditulis dalam waktu lebih kurang 1500 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi itu adalah waktu yang panjang. Allah tidak menggunakan bahasa malaikat yang tidak dimengerti oleh manusia. Tetapi Allah menggunakan bahasa manusia agar dapat dimengerti oleh manusia yang membacanya. Allah juga menggunakan latar belakang penulis yang berbeda-beda. Anak-anak, coba kalian perhatikan kolom berikut ini. Di sini ada beberapa nama penulis dan latar belakangnya. Contoh yang bisa kita lihat misalnya Musa, latar belakangnya adalah gembala. Ezra, dia adalah seorang imam. Yesaya, dia adalah nabi besar. Matius, dia adalah pemungut cukai. Petrus, dia adalah murid Yesus. Lukas, dia adalah seorang tabib atau seorang dokter. Yohanes, digambarkan seorang yang lemah lembut. Daud, sebagai seorang raja. Salomo, raja yang bijaksana. Samuel adalah seorang imam. Yosua, pemimpin atau seorang hakim. Mika disebut sebagai nabi kecil. Yunus, dia adalah nabi yang pernah melarikan diri dari Allah. Ini hanya beberapa nama yang kita lihat bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Anak-anak, sekalipun para penulis berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, tulisan mereka tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi, tulisan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Bagian yang kedua, penerjemahan Alkitab. Sebenarnya Alkitab asli Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ada 70 orang cendekiawan Yahudi pada abad yang ketiga yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Dan pada abad keempat, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata. Pada tahun 1535, Alkitab pertama kali dicetak di Inggris.
dengan berdirinya Lembaga Alkitab di Inggris. Di Indonesia, pada masa pendudukan Belanda dan Inggris, persebaran Alkitab itu dilakukan oleh Lembaga Alkitab Belanda dan Inggris sampai tahun 1937. Namun pada tanggal 9 Februari tahun 1954, Lembaga Alkitab Indonesia berhasil mandiri. Lembaga Alkitab Indonesia sangat berperan dalam penerjemahan, penggandaan, dan persebaran Alkitab ke seluruh pelosok tanah air. Maka saat ini dapat kita lihat bahwa Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tujuannya jelas, agar semua orang dapat membaca Alkitab dalam bahasa yang dapat dimengerti, sehingga banyak orang akan mendapat kabar baik, menjadi percaya, dan bertobat, serta menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bagian yang ketiga, pembagian kitab-kitab dalam Alkitab. Tentu kalian sudah tahu bahwa Alkitab terdiri dari 66 kitab, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama dibagi dalam 5 bagian, yaitu 1. Kitab Taurat. Adapun kitab yang termasuk dalam kitab Taurat adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2. Kitab Sejarah. Kitab sejarah yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. 3. Kitab puisi atau kitab sastra, yaitu kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Yang keempat, kitab Nabi besar, yaitu Nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan kitab Daniel. Yang kelima, kitab Nabi kecil, yaitu kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nah, sedangkan kitab Perjanjian Baru dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Kitab Injil. Ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 2. Kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Yang ketiga, surat-surat, yaitu Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan Yudas. 4. Kitab Wahyu. Kitab ini disebut juga kitab apokaliptik. Yang keempat, manfaat membaca Alkitab. Membaca Alkitab berarti belajar untuk mengetahui, mengenal, dan memahami firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16, Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab bermanfaat untuk, yang pertama, memberi hikmat. Artinya,
Alkitab memberi petunjuk berperilaku dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menuntun kepada keselamatan. Artinya, Alkitab memberi petunjuk dan pengajaran yang menuntun setiap orang kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Manfaat yang ketiga, mengajar. Artinya, Alkitab mengajarkan kebenaran Allah yang menjadi standar, yang menjadi ukuran kehidupan iman sehari-hari. Manfaat yang keempat, menyatakan kesalahan. Artinya, Alkitab menginsafkan atau memberi kesadaran, sehingga nyata perbedaan antara kesalahan dan kebenaran. Yang kelima, memperbaiki kesalahan. Artinya, Alkitab menuntun seseorang supaya tidak melakukan kesalahan lagi, tetapi melakukan kebenaran. Yang keenam, Alkitab bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Artinya, Alkitab memberi hajaran dan menunjukkan keteladanan, memberi nasihat, latihan, dan pembinaan iman yang harus dilakukan dalam jalan kebenaran. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besar harapan Ibu, kalian semua bisa mengerti dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin.